Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Kita boleh diberi kesempatan lagi untuk berkumpul walaupun secara online di dalam doa syafaat di pagi hari ini. Nah, mari kita saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil saat teduh sebentar. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian 150 saat pagi hari. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang baru, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan seluruh jiwaku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sampai hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan angkat doa pagi kita dengan doa mengucap syukur pada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan, saudara seiman Tuhan, untuk berdoa syafaat. Biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh Tuhan mengaku dosa di hadapan-Mu juga Tuhan. Atas kesalahan-kesalahan yang boleh kami perbuat, Engkau telah memberikan pengampunan buat kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan, Engkau kenankan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa syafaat bersama-sama. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita, sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari kita akan angkat satu pujian lagi, 144. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, untungnya yang menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa
namamu, ya Tuhan. Mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita akan berdoa syafaat. Pertama-tama kita akan doakan gereja kita yang ada di pos Melati, Villa Melati Mas maupun yang ada di Kelapa Gading. Ya, mari kita mulai berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Pada saat-saat hari-hari ini Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan, melindungi gereja kami Tuhan. Bapa, Engkau juga Tuhan campur tangan di atas segala persoalan-persoalan di dalam gereja kami ini Tuhan. Semuanya boleh Tuhan Engkau campur tangan, memberikan Tuhan jalan keluarnya yang terbaik. Bapa, juga Engkau berikan kami gereja ini semuanya Tuhan, memberikan kepada kami pelayanan-pelayanan yang terbaik. Bapa, kami percaya semuanya hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita akan mendoakan jemaat-jemaat kita yang pada saat ini juga tetap setia, tetap mengikuti ibadah-ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau juga yang campur tangan, memberikan jemaat-jemaat kita kesehatan di dalam keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberikan jemaat-jemaat-Mu di gereja kami Tuhan, GKI Agape ini Tuhan, di pos maupun ada di Kelapa Gading. Semua boleh Tuhan, jemaat-jemaat-Mu diberikan kesehatan Tuhan, memberikan Tuhan hati yang selalu tulus kepada Engkau dan selalu setia walaupun mereka menjalani ibadah online di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan mereka berkat Tuhan dari Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Yang ketiga, kita bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita di masa-masa pandemi ini. Biarlah pemerintahan kita boleh Tuhan, diberikan Tuhan jalan keluar yang terbaik buat memberikan masalah-masalah pandemi ini semuanya teratasi dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Engkau juga Tuhan telah memberikan kami jalan keluar. Pemerintahan Indonesia ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, biarlah segala penyakit-penyakit COVID ini Tuhan, boleh Engkau Tuhan yang menghancurkan, yang memberikan pemusnahan dari penyakit-penyakit ini yang melanda Tuhan rakyat-rakyat di Indonesia khususnya Tuhan. Dan juga vaksin yang boleh berjalan pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian nomor 145. Firman-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah persekutuan doa pagi, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dan jemaat silakan untuk mendengarkannya bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pagi hari ini kita akan mendengar sebuah pernyataan, ungkapan dari hati seorang pemazmur yang bernama Daud. Daud seorang gembala kambing domba. Bagaimana dia bisa mengalami situasi, kondisi kehidupan seorang gembala itu? Sangat luar biasa. Dia meresapi betul akan peran seorang gembala bagi domba-domba gembalaannya. Dan apa yang dialami dalam hidup pemazmur, dalam hidup Daud, itu juga dia alami dalam konteks hubungan dia dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Dia gambarkan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidupnya. Dan dia sebagai domba gembalaannya. Dan sangat luar biasa dikatakan, ketika pemazmur menjadikan Allah, Sang Penciptanya, sebagai gembala dalam hidupnya. Apa yang dia alami dalam kehidupan dia bersama dengan Sang Gembala? Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengalami betul apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan dia. Dia katakan, kalau Tuhan menjadi gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa sebetulnya yang dialami oleh Daud sehingga dia bisa katakan kalau Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kekurangan? Ketika saya membaca dari Mazmur 23, apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini, saya melihat ada 4 hal yang Tuhan lakukan yang memelihara kehidupan Daud sebagai domba gembalaannya. Dan Daud merasakan kehidupan yang tidak kekurangan karena pemeliharaan Allah. Ada 4 hal yang dinyatakan, mengapa dia bisa berani katakan, kalau Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Dia dikatakan hidupnya berkecukupan. Seorang yang tidak mengalami kekurangan dalam hidupnya bukan berarti seorang yang kaya. Beda sekali. Banyak orang mengatakan kalau saya menjadi seorang yang kaya, saya pasti hidup tidak akan berkekurangan. Belum tentu. Ada orang yang sudah begitu kaya raya, tapi hidupnya selalu kurang. Dia mencari terus kekayaan itu. Tetapi dikatakan di dalam pemazmur, kalau Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak akan berkekurangan. Mengapa bisa dia katakan hidupnya tidak berkekurangan? Kita lihat ada 4 hal. Yang pertama dikatakan, di dalam ayat yang kedua, Ia, Sang Gembala itu, membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Domba, makanan
kesukaannya adalah rumput yang hijau. Dan sang gembala tahu ini makanan yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Sehingga dia membawa domba itu di tempat di mana tersedia makanan, yaitu rumput hijau. Sehingga dikatakan Tuhan sang gembala membawa Daud di tempat dia bisa mendapatkan makanan yang berumput hijau. Sehingga tinggal dia makan makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan menikmati itu, dan makanan itu bisa mengenyangkan buat dia. Ini hal yang pertama. Apa yang menjadi kebutuhan pokok Daud sebagai domba gembalaan? Dipenuhi oleh Tuhan. Dia ditempatkan di padang yang berumput hijau. Dia bisa berbaring di padang itu. Kemudian yang kedua dikatakan, selain makanan, yaitu rumput hijau yang dibutuhkan, domba ini juga membutuhkan air untuk melepaskan dahaganya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun Daud sang dombanya ke air yang tenang. Sehingga domba ini bisa minum air yang tenang itu. Air yang menyehatkan itu. Dan itu melepaskan dahaganya. Memuaskan dahaga dombanya. Dan ini yang Tuhan lakukan. Sehingga jiwa Daud merasakan kesegaran di dalam Tuhan. Karena dia mendapatkan air yang sangat dia butuhkan buat kelangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga dia katakan apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Domba akan mengikuti tuntunan sang gembala yang ada di depan. Dan sang gembala ini akan menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Dan tidak akan mencelakakan domba-dombanya. Dan Daud tahu betul apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Daud. Meskipun banyak hal, perkara-perkara yang sulit, kondisi-kondisi yang tidak nyaman dihadapi oleh Daud. Tapi dengan tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi hidup Daud, dia tahu bahwa goalnya tidak akan mencelakakan Daud. Dan itu terbukti, dialami sendiri oleh Daud. Sehingga dia katakan, sang gembala itu akan menuntun aku di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Jalan yang benar, jalan yang membawa damai sejahtera. Jalan yang membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Dan yang keempat dikatakan oleh Daud. Kenapa dia katakan Tuhan sang gembala itu menuntun kehidupan Daud sehingga dia tidak mengalami kekurangan. Yang keempat dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita dalam hidup ini sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak selalu hidup yang kita jalani itu hidup yang selalu berjalan dengan mulus. Hidup yang berjalan dalam ketenangan dan keamanan terus-menerus. Enggak seperti itu. Kadangkala dalam perjalanan hidup kita mengalami bara bahaya. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami tekanan demi tekanan. Dan inilah seringkali yang menjadi situasi sangat menakutkan bagi manusia. Tetapi ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan pemazmur ini, dalam kehidupan Daud, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan sang gembala itu selalu melindungi, menjaga, dan menyertai dalam kehidupan domba-dombanya. Dan ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. Dalam perjalanan hidup kita tidak tahu situasi apa yang akan kita hadapi di depan. Banyak hal yang dikatakan kondisi di depan kita itu situasi yang semakin menakutkan. Tapi ketika Tuhan jadi gembala, sama seperti Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia katakan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pertanyaan bagi kita yang kedua.
Ketika Daud bisa katakan Tuhan sebagai gembalanya, dia tidak mengalami kekurangan, kapan itu berlangsung dalam kehidupan pemazmur? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup pemazmur, itu di seumur hidupnya. Di sepanjang kehidupan dia, Tuhan senantiasa memberikan, mencurahkan kebajikan dan kemurahan buat hidup dia. Sepanjang hidup dia. Terus apakah ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, dia mengakhiri kehidupan di tengah dunia ini, lalu penyertaan Tuhan selesai bagi kehidupan dia? Dikatakan tidak. Tidak hanya di sepanjang kehidupan pemazmur. Di kalimat terakhir dari ayat yang ke-6 dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya ketika dia meninggalkan dunia ini pun, dia mendapatkan jaminan rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi hari ini ketika kita kembali mendengar pemberitaan firman Tuhan, kalau Tuhan kita jadikan gembala dalam kehidupan kita, kita sebagai umatnya, sebagai domba-domba gembalaannya, hidup kita akan aman, terjaga. Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita. Kita nggak mengalami kekurangan. Apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita, Tuhan akan cukupkan. Dalam situasi seperti zaman sekarang ini, kadang-kadang membuat kita semakin takut menjalani hidup kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir dalam kehidupan kita. Masa depan kita apa yang akan terjadi. Tapi hari ini biarlah ketika kita mendengar kembali firman yang diberitakan, kalau Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita, hidup engkau akan merasa tenang. Hidup kita akan merasa damai, karena ada Tuhan yang menyertai dan membimbingnya. Jadi hari ini, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sikap kita sebagai domba-domba gembalaan, kita mau taat, kita mau tunduk, kita mau mengikuti setiap apa yang gembala katakan buat kita. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Kami bersyukur diingatkan kembali seperti apa yang dialami oleh pemazmur oleh Daud. Dia menjadikan Tuhan gembala dalam hidupnya. Gembala yang baik, bahkan gembala yang sangat baik. Sehingga hidup Daud tidak mengalami kekurangan. Dalam kondisi-kondisi bahaya sekalipun, sang gembala tetap menjaga dan melindungi Daud. Biarlah ini pun juga boleh menjadi keyakinan iman kami sebagai domba-domba Allah. Kami menjadikan Tuhan juga gembala dalam hidup kami. Ketika kami melangkah untuk waktu-waktu di depan yang akan Tuhan anugerahkan, kami tetap melangkah dengan sebuah keyakinan Tuhan berjalan di depan kami beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat persekutuan doa pagi yang boleh kami ikuti bersama-sama. Sesaat lagi kami akan mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai dan bimbinglah langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih.